Alfa, Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk materi, kita icebreaking breaking dulu ya. Iya, Bu. Ini semua. Semangat ya. Ya, Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Masih semangat? Masih, Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Sekarang kita masuk materi. Lalu kita belajar Teks prosedur. Masih ingat langkah-langkah teks prosedur? Apa? Langkah-langkahnya apa? Ingat? Langkah-langkah teks prosedur. Masih ingat nggak? Langkah-langkah teks prosedur. Masih ingat? Ingat tidak? Oke, kita masuk materi. Teks Teks berita. Oke. Tujuan teks berita. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, struktur, dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Oke ya? Itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajarannya ya, peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita. Kita masuk materi. Teks berita. Oke, termasuk teks berita. Teks berita tentang segala kejadian. Oke, berita itu adalah kejadian ya atau peristiwa. Ya, kemarin kan sudah mengambil gambar ya tentang kegiatan di lingkungan sekolah. Oke, bisa? Oke, teks berita. Teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sudah hangat diperbincangkan oleh
Berarti peristiwa itu adalah Kejadian. fakta. Fakta. Kenyataan. Oke, bisa dipahami? Ya, Bu. Terus kedua, unsur-unsur teks berita. Ada unsur-unsur teks berita. Ada dikatakan rumus berita 5W tambah 1H. Adik Simba. Apa itu 5W tambah 1H? Ada pertanyaan 5. W itu berarti dia menggunakan bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya apa? Ya, what. What? Dicari. Mengapa? Bahasa Inggrisnya apa? Itu ya, dicari nanti ya. Ada di buku paket. Berarti rumus berita itu adalah 5W tambah 1H. Ya, dipahami ya? 5W tambah 1H. Ini. 5W tambah 1H. Berarti ini pertanyaan. W itu berarti 5W-nya. Yang gunakan untuk bahasa Inggris. Oke. Berarti apa? Mengapa? Siapa? Di mana? Kapan? Dan bagaimana? Bagaimana itu how? Itu how. Apa peristiwa yang terjadi? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kapan peristiwa itu bisa terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Dan terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Ya, bisa dipahami? Ya, Bu. Masuk. Ini unsur-unsur. Unsur-unsur berita itu ada 6. Apa? Apa? Menjelaskan hal atau peristiwa yang akan diberitakan. Dijelaskan. Apa peristiwa yang terjadi? Ya. Kalimatnya adalah apa yang diberitakan. Itu sudah what, apa. Kedua, siapa? How. Siapa itu? Wo ya. Siapa wo? Berarti siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Siapa yang mengalami? Ya. Terus ketiga, kapan? Apa bahasa Inggrisnya kapan? When. When ya. Kapan berarti waktu. Ada hari, ada tanggal, pukul berapa, jam berapa terjadi peristiwa tersebut. Ya. Terus mengapa? Apa bahasa Inggrisnya? Mengapa? Why. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bahasa Mandarin. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ada apa? Ditulis. Terus ke terakhir. H. Bagaimana? Apa bahasa Inggrisnya bagaimana? How. Betul. How. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Ya. Mengapa malah terjadi itu? Prosesnya bagaimana? Diceritakan ya. Bisa? Ya, Bu. Masuk unsur-unsurnya. Unsur-unsur berita itu masih ada. Ada dikatakan ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Berita ekornya, ada kepalanya, ada tubuhnya. Kalau kita ada kepala, ada tubuh, ada Kaki. Tapi kalau berita itu dia punya kepala, tubuh, dan ekor. Apa yang dimaksud dengan kepala? Kepala berita yang bagaimana itu, Bu? Berarti teras berita, bagian yang paling penting.
berita yang bagaimana? Coba, siapa yang bisa paham? Oke, unsur-unsur berita. Masuk tubuh berita. Berita ulasan atau informasi lengkap tentang kelas berita dan berangsur-angsur ke hal yang kurang penting. Kalau tubuh berita itu adalah tubuhnya apa peristiwa kejadian. Masuk ekor itu adalah kesimpulan, ya, bisa kesimpulan dari narasumber. Bagaimana kesimpulanmu tentang berita tersebut? Ya, jadi sebentar ini Ibu bagikan LKPD menjawab 5W tambah 1H sesuai dengan kegiatan peristiwa yang kemarin kalian ambil gambarnya. Ya, kemarin kan sudah ambil gambar tentang kejadian di sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Hasil kaidah kebahasaan teks berita. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola. Kalimat yaitu terdiri satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contoh, kakak berlari, adik bermain. Itu adalah subjek dan predikat. Itu kaidah-kaidah ya. Kaidah kebahasaan berita. Masuk bagian kaidah kebahasaan teks berita. Kalimat majemuk yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Selain itu, kalimat ini juga memiliki penghubung yang bisa memperjelas kalimatnya. Contoh, berita itu ditayangkan di televisi dan disiarkan di Radio. Berarti berita itu ditayangkan. Kenapa kalau di televisi itu ditayangkan? Supaya Ada gambarnya kalau televisi. Kalau radio? Suara. Disiarkan. Ada Suara. Oh. Masuk kaidah kebahasaan teks berita, konjungsi. Masih ingat konjungsi? Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Kata penghubung ya. Yang bermakna kronologis, konjungsi yang bermakna kronologis dinyatakan dengan kata sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, pertama, kedua, dan ketiga. Ya? Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan sebuah kata yang merepresentasikan sebab dan akibat. Ya? Masuk bagian terakhir, kaidah kebahasaan teks berita. Kata ganti atau pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Seperti aku, engkau, apalagi dia, mereka. Kata ganti orang, kamu, dia, mereka. Yang ditunjuk itu adalah orang kalian. Ya. Terakhir, langkah-langkah menulis berita dengan baik dan benar adalah: 1. Apa pertama? Menentukan inti informasi. Apa? Kasih keras. Menentukan inti informasi. 2. Menunjukkan tanda. 3. Mengembangkan karakter. 4. Menunjukkan berita. 5. Mendengarkan berita.
dikembangkan dulu tuh kerangkanya. Setelah menjawab 5W tambah 1H. Ya. Menentukan judul berita. Apa judulnya? Beritamu. Keenam, membacakan berita. Akan dibacakan nanti beritanya di depan. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Sudah ya? Materinya sudah selesai. Apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Satu H. Bagaimana? Bagaimana? Bahasa Inggrisnya bagaimana apa? How. Betul sekali. Oke, masih ingat kejadian atau kegiatan yang kemarin diambil gambarnya per kelompok? Masih. Jadi saya bagikan LKPD, ya. Oke? Dikerjakan nak ya, sesuai dengan kegiatan atau kejadian yang kemarin Ibu suruh ambil gambar yang kejadian di sekolah. Oke? Oke, Ibu bagi kelompok ya. Berapa kelompok? 6 ya? Iya. Tulis nama kelompoknya. Nama kelompok ditulis ya. Ingat ya. Nanti saya saya kasih jangka 15 menit. Nama kelompoknya. Nama kelompoknya kelompok apa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Iya. Kelompok berapa? Nama juga nama. Iya, terus nama semua di atas ya. Nama kelompok di atas. Terus kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Terus namanya teman-teman. Oke, di situ petunjuk. Setelah mempelajari materi menyusun kerangka berita, sekarang saatnya kalian menyusun kerangka berita. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Tentukan topik sesuai dengan gambar. Gambar yang kemarin kalian ambil itu gambar apa? Betul. Gambar apa yang kalian kemarin ambil? Apel pagi. Ya, di sana? Di sana kelompok 5 gambar apa? Kanting, Mak. Ngapain di kanting? Makanya gitu. Ya, tentukan topiknya. Topiknya apa? Judulnya apa? Silakan kerjasama. Tidak boleh kerjakan semua. Tolong kerjasamanya ya. Kerjasama antar kelompok.
Ini dia mulai. Satu, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Siapa? Siapa yang mengalami? Contohnya di kantin. Di kantin itu, kalau di kantin itu berarti makan. Siapa yang mengalami itu? Siswa. Dan siapa yang ada di foto? Siapa lagi? Saya dan teman-teman. Agar memberikan Peserta didik SMP 4 Dinamo. Ya? agar tidak sukses. Sehingga mendapat akses Sekarang enggak itu tidak semuanya. Mendapat sebelum menanyakan kerja kebanyakan supaya agar siswa dapat supaya agar mendapatkan nasihat dari guru sebelum memulai belajar. Apa? Apa peristiwa yang di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Kenapa peristiwa itu terjadi? Siapa yang tahu? Sekarang itu tidak menggunakan lagi kata sesuai, kata istilah tadi. Apa topiknya? Apa peristiwa yang terjadi? Bagaimana ketika tersebut terjadi? Dengan itu sudah terbahas, tapi memang siswa berkumpul di lapangan upacara Oke, perhatikan ya, cara penulisnya itu harus benar ya, Nak. Cantik itu bukan cantik. Ibu minta tolong kerjasama ya. ya deh dengan dokter Kandis berkumpul Apa peristiwa sama terjadi? dengan anak Bobi. Presentasi nanti ya. Presentasi dengan kelompoknya masing-masing. Dengan Udah? Oke, Apa? kemudian mengenai peserta didik Apa? peserta didik berkumpul di lapangan berbaris Ya, kita lihat ya.
memberikan arahan kepada peserta didik agar Jawab. Satu. Bagian A. Apa peristiwa yang terjadi? Apa? Kepada peserta didik. kami berangkat kepada kami sedang kepada kami sedang Jangan peserta didik kok iya dari situ dan Sudah? kami dari kelompok yang berangkat yang tiga orang yaitu kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam mengikuti aplikasi. Sudah? Siapa yang bisa presentasikan? Oke, kelompok di sana, kelompok 6, siap? Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, silakan nak. Kelompok 6 lagi. Ya, kita presentasi ya. Silakan. Naik ke atas. Ya, presentasi di atas. Ya, semua kelompok naik ke atas. Silakan ke atas. Silakan. Reski, geser ke sini ya. Oke, dengarkan ya presentasinya temanmu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil karya ini. ya. Nama kelompok yang berbeda mendapat tentukan topik sesuai dengan gambar. Membaca buku. Susunlah pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur mereka dan teliti. Tolong kerjasamanya ya. Kerjasama antar kelompok. Ini dia mulai. Satu, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Siapa? Siapa yang mengalami? Contohnya di kantin. Di kantin itu kalau di kantin itu berarti makan. Siapa yang mengalami itu? Siswa. Ya, Dan jelas. guru. Siapa yang ada di foto?
saya dan teman-teman agar memberikan nasihat beserta didik ZP 4 Dinamo. Ya, berjemaah agar tidak sukses sehingga mendapat sekarang enggak itu tidak semua supaya agar siswa dapat supaya agar mendapatkan nasihat dari guru sebelum memulai belajar. apa? Apa peristiwa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Kenapa peristiwa itu terjadi? Siapa yang tahu? Sekarang itu tidak menggunakan lagi kata sesuai, kata istilah tadi. Apa topiknya? Apa peristiwa yang terjadi? Bagaimana ketika ada terjadi tapi memang siswa berkumpul di lapangan upacara Oke, perhatikan ya, cara penulisnya itu harus benar ya nak. Cantik itu cantik. Ibu minta tolong kerjasama ya. ya deh menggunakan dari apanya berbahasa tersebut dengan dokter Kandis berkumpul di Apa peristiwa yang sama terjadi? dengan anak itu Presentasi nanti ya. Presentasi dengan kelompoknya masing-masing. dengan Sudah? kemudian mengenai peserta didik serta peserta didik berkumpul di lapangan berbaris Sudah sudah? Sudah? Apa pertanyaan Kenapa? 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 memberikan arahan kepada peserta didik agar Jawab. Satu. Bagian A. Apa peristiwa yang terjadi? Apa? kepada peserta didik Kami kepada kami sedang sangat peserta
Ini Pak iya dari situ demo. Sudah? Kami dari kelompok 2 yang beragam yang tiga orang, yaitu kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam mengikuti aplikasi. Sudah? Siapa yang bisa presentasikan? Oke, kelompok di sana, kelompok 6, siap? Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, silakan nak. Kelompok 6 maju. Ya, kita presentasi ya. Silakan. Naik ke atas. Ya, presentasi di atas. Ya, semua kelompok naik ke atas. Silakan ke atas. Silakan. Rizky, geser ke sini ya. Oke, dengarkan ya presentasinya temanmu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil karya ini. ya. Nama kelompok yang berbeda akan tentukan topik sesuai dengan gambar. Membaca buku. Susunlah pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur daftar dan definisi. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang terdaftar di Ramadan, Nabila, nomor 1, tentukan topik sesuai dengan gambar. Jawab, kegiatan hasil pagi. Susunlah pertanyaan sesuai dengan unsur berita yang meliputi kegiatan hasil pagi. A. Apa peristiwa yang terjadi? Siswa yang sedang melaksanakan apel pagi. B. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di sekolah SMPN Negeri 4 Tinambung. C. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Pada hari Kamis jam 7.15 sebelum pelajaran berbunyi. D. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Peserta didik SMP Negeri 4 Tinambung. E. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Agar siswa mendapat nasihat sebelum memulai pelajaran dan kegiatan di sekolah. E. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Peserta didik berbaris dengan rapi di lapangan dan berukur memberikan arahan kepada peserta didik. Sekian dari kami, mohon maaf jika Ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian tadi presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 6. Oke. Silakan kumpul LKPD. Kumpul di depan. Kumpul LKPD-nya nak. Oh, Oh.
gambarnya di Oke, LKPD-nya sudah selesai ya? Sudah ada 2 kelompok ya, persentase di atas. Oke, sekarang kita simpulkan. Apa kesimpulan dari tersebut? Siapa bisa menyimpulkan? Nuratika, apa itu dari kesimpulan dari teks mereka? Yang meliputi fakta. fakta Yang terjadi. Fakta itu adalah kejadian. Itu adalah kesimpulan tes berita itu adalah fakta kejadian yang benar-benar terjadi. Oke, untuk pelajaran bahasa Indonesia tentang teks berita sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.